Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber Budiman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana pembicaraan penting yang ada di grup WhatsApp tentang perizinan PMSE. Ini lagi ada sharing-sharing di pagi ini, mungkin dari sini ya kita bacakan di grup lintas leader VTube. Oh, kita sharing-sharing boleh ya bro tentang PMSE. PMSE itu apa ya? Pajak perdagangan melalui sistem elektronik. Berapa lama dibutuhkan waktu pengurusan PMSE? Berkaca dari bisnis aplikasi lain yang sudah dinormalisasi dibutuhkan waktu 20 hari lebih. Gimana menurut teman-teman yang lain? Terus ada yang menimpali, menurut saya PMSE ini akan dikeluarkan saat si aplikasi mendapatkan pernyataan normalisasi dari pihak regulator. Contoh nih kasus Snack Video, saat aplikasinya diblokir SWI, mereka urus PSE. Begitu PSE keluar, aplikasinya langsung on untuk dipantau kegiatannya sama SWI. Begitu SWI menyatakan oke, tinggal nunggu PMSE keluar dinormalisasi, barulah PMSE itu rilis dan aplikasinya dicap legal. Studi banding ke VTube katanya kan lagi urus PMSE, tapi kok kenapa aplikasinya nggak di on dulu untuk dipantau SWI, padahal PSE kan sudah dikeluarkan sama Kominfo. Dengan begitu aplikasi VTube saat ini diperbolehkan rilis kembali ke Play Store. Nah ini yang aneh, sudah diperbolehkan rilis kok nggak ada dimunculkan, sedangkan Prabowo bilang kan jika saat ini VTube on sebenarnya bisa, tapi kami taat hukum katanya. Lah bagaimana mau bisa dipantau untuk normalisasi jika aplikasinya saja tidak dijalankan? Snack Video aja dijalankan sewaktu upaya normalisasi, walaupun beberapa fitur bagi-bagi duitnya nggak berfungsi sebelum dinormalisasi. Dan begitu SWI oke dan PMSE keluar, barulah semua normal kembali. Itulah yang menjadi tanda tanya besar untuk VTube. Satu lagi, manajemen bilang tinggal tunggu dari regulator keputusannya. Regulator atau SWI tidak akan buka suara ataupun siaran pers selama VTube tidak ada pergerakan. Wong aplikasinya aja diam nggak on, SWI mau buka suara bagaimana? Upaya normalisasinya saja tidak bisa mereka lihat kegiatannya. Nah, untuk normalisasi ini artinya VTube harus berjalan dulu seperti Snack Video gitu, jadi bisa dipantau oleh SWI sambil melihat keadaannya sehingga nanti bisa dinormalisasikan, begitu maksudnya. Dengan begitu selama VTube-nya off ya statusnya tetap begitu tanpa SWI buka suara pun. Tanpa SWI buka suara pun kalau VTube tidak on, kata maksudnya ini berarti tidak bisa dinormalisasikan, karena kalau dilihat dari pengalaman Snack Video, cara proses normalisasinya setelah keluar PSE dari Kominfo, Snack Video langsung di-on-kan, langsung berjalan sambil dipantau oleh SWI. Dari pantauan ini barulah nanti masuk proses normalisasi karena sudah dipantau SWI. Nah sedangkan VTube, maksud dari pembicaraan ini, VTube ini mau dinormalisasi tapi mau dipantau, bagaimana cara memantaunya sedangkan VTube belum on gitu. Jadi kalau untuk memantau SWI ingin menormalisasikan harus proses pemantauan dulu, maksudnya seperti itu mungkin. Jadi mari kita lihat saja sama-sama pembuktian dari omongan manajemen ya. PMSE-nya bakalan rilis nggak selama aplikasinya tidak dijalankan. Jika dirilis berarti pendapat saya yang salah katanya. Ini tadi pendapat salah satu VTuber ya. Dia berpendapat bahwasanya normalisasi itu aplikasinya harus di-on-kan dulu dan dipantau oleh SWI. Lalu ada yang ikut berpendapat, salah satu member dia mengatakan, mohon ikut berpendapat. Menurut saya pribadi perusahaan terkendala masalah pendanaan. Nah, ini masukan baru. Kalau VTube segera on, akan banyak yang jual V-Point-nya ke perusahaan. Langsung ditimpali sama VTuber yang lain. Nah ini masuk akal. Nggak on bukan karena regulator, tapi dananya belum siap. Ya bayangkan juga sih kalau umpamanya 17.000 member, 17 juta member itu kalau bersamaan menjual
fee pointnya itu bagaimana. Sedangkan persyaratan dari SWI salah satunya ya fee point tidak boleh dijual dari member ke member, malah langsung ke perusahaan. Ini kita nggak tahu bagaimana pihak perusahaan. Langsung ditanggapi lagi salah satu member terkait dengan menurut saya PMS ini akan dikeluarkan saat ini aplikasi berpendapat pernyataan normalisasi dari pihak regulator. PMSE kaitannya dengan perpajakan sesuai Perpu nomor 1 tahun 2020 berlaku sejak 1 Juli 2020 dan ini akan menjadi salah satu kekuatan bagi Fitup di masa depan untuk mewujudkan Fitup yang long life karena telah berkontribusi bagi bangsa dan negara, selain juga membantu perekonomian member di masa pandemi serta mensukseskan program pemerintah UMKM Go Online. Bisnis iklan perputaran duitnya hitungan detik, sehingga merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar. Itulah kenapa perizinan Fitup lebih ribet dari beberapa aplikasi lain seperti Snack Video, karena sistem Fitup jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Snack Video. Fitup bermain di jasa periklanan, sementara Snack Video hanya aplikasi video sharing saja yang nantinya akan ada di Fitup juga. Cuman copy paste aja dari grup sebelah. Bagaimana dengan ini pendapat teman-teman? Lalu salah satu member lagi berpendapat dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April, diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut: 11 money game, 3 investasi cryptocurrency tanpa izin, 1 penyelenggaraan sistem pembayaran tanpa izin, 2 penyelenggaraan biaya tanpa izin. Adapun 26 entitas ilegal yang diblokir oleh SWI adalah sebagai berikut. Ini ada daftar-daftarnya teman-teman. Ada 26 entitas ilegal yang masuk daftar SWI. Dan salah satu member lagi menanggapi ini benar, tapi permasalahannya Fitup itu nggak berani on sekarang karena sudah pasti begitu on banyak member minta pencairan fee pointnya ke perusahaan, bro. Hal ini yang harus menanggulanginya siapa? Perusahaan kan siap nggak dananya? Kalau berbicara Fitup ke depan bahwa VIP itu sudah tidak bisa diperjualbelikan hanya untuk beriklan dan menjual jasa iklan, itu nggak masalah. Benar banget membantu UMKM Go Online. Masalahnya itu tadi, awal Fitup on kembali pencairan VIP serentak. Bisa tertanggulangi dulu nggak masalah ini? Ini dilema manajemen. Yang lain menimpali, baiknya kita menunggu dulu karena kita nggak tahu apa yang disiapkan manajemen, sambil cari tahu apa sebenarnya penyebab yang menjadi tanda tanya. Kan belum juga 20 hari semenjak izin PSE-nya keluar. Kalau memang masalah jual fee point memang nggak main-main, makanya soal pajaknya agak ribet. Bagaimana sistemnya? Yang jelas bagaimana pemerintah untung, pihak ketiga untung, sama VTubers untung. Jadi tidak ada keluhan lagi semua pihak dan cuan memang keras. Iya, mari kita tunggu aja sama-sama, kata VTuber yang lain. Saya juga masih penasaran dan berusaha mencari informasi langsung ke pihak regulator dan belum dapat jawaban apa-apa. Posisi saya di sini bukan jadi haters, hanya saya orangnya lebih mencari kebenaran saja. Bahkan member ini mengirimkan email ke Pak Tongam ya, ini waspada investasi Tongam Tobing, yang mempertanyakan, yang terhormat namanya Jo Halim, status perorangan mewakili sebagian besar keluhan member Fitup. Yang terhormat Otoritas Waspada Investasi, bersama dengan surat ini saya mewakili pertanyaan dari kebanyakan member Fitup. Ini ingin mengklarifikasi kejelasan yang sebenarnya mengenai proses normalisasi Fitup. Apakah benar bahwa launchingnya Fitup yang hingga saat ini masih tertunda dikarenakan pihak regulator belum memberikan izin atas operasional Fitup kembali? Banyak dari para member Fitup yang saya perhatikan jadi menyalahkan regulator atau di dalam kurung ini SWI karena adanya pernyataan manajemen Fitup yang seolah-olah
menggiring opini bahwa VTube hingga saat ini tidak bisa launching dan beroperasi dikarenakan kuncinya ada di pihak regulator yang belum memberikan ketuk palu normalisasi kepada VTube. Apakah semua ini benar adanya? Video wawancara ini diselipkannya video wawancara VTube dari My Future Business School ya, pada saat Pak Prabowo dari direktur dari VTube ini diwawancarai pada saat itu, dikirimkan link YouTube-nya. Sangat diharapkan bagi kami para member VTube mendapatkan tanggapan langsung dari pihak regulator agar semua berita dan informasi yang kami dapatkan tidak menjadi simpang siur dan mengarah kepada berita hoax yang kami dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Betul juga sih teman-teman, artinya ada penjelasan dari pihak manajemen VTube. Jadi agar berimbang kita juga harus mendapatkan informasi dari pihak regulator. Jadi pernyataan yang mereka keluarkan berimbang, karena selama ini yang keluar hanya dari pihak manajemen VTube saja, mengatakan bahwasanya siap launching tetapi masih ada kendala-kendala segala macam. Nah, supaya dua arah seimbang dan juga balance, harusnya kita juga harus ada klarifikasi atau paling tidak dari manajemen VTube atau dari My Future Business School ini mendatangi pihak regulator dan menanyakan hal itu gitu. Jadi dua sisi ini berimbang, menanyakan kepada pihak manajemen VTube juga dan menanyakan juga kepada pihak regulator, barulah permasalahan ini bisa terselesaikan dan bisa seluruh VTuber tahu dan tidak tersebar lagi berita-berita hoax yang menyudutkan salah satu sisi gitu. Jadi berimbang. Mungkin itu saya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Kalaulah Anda suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe, like, dan share. Dan semoga VTube cepat on kembali. Tetap semangat menunggu. Mungkin itu saja, lebih singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.